Semua orang yang pernah ada dalam kehidupanku terlintas dengan jelas dalam ingatanku. Semuanya berada pada detik-detik yang terbatas saat itu. Kemudian setelah itu aku ingat diriku sendiri. Mulailah aku bertanya kepada diriku yang lemah ini, apakah engkau sholat? Tidak. Apakah engkau puasa? Tidak. Apakah engkau telah berhaji? Tidak. Apakah engkau bersedekah? Tidak. Engkau sekarang ini sedang berada di jalan menuju Tuhanmu. Engkau akan terbebas dan terpisah dari kehidupan dunia ini, berpisah dari teman-temanmu dan juga keluargamu. Lantas, bagaimana engkau akan menghadap Tuhanmu? Di tengah kepasrahanku, tiba-tiba aku mendengar suara ayahku memanggil namaku. Pada waktu itu, ayahku berkata, "Bangun dan sholatlah, bangun dan sholatlah, bangun dan sholatlah." Suara itu pun terdengar di telingaku sebanyak 3 kali. Tak lama dari suara pertama, tiba-tiba terdengarlah suara azan dari ayahku. Aku merasa dia sangat dekat. Aku merasa dia akan menyelamatkanku. Hal itu membuatku sontak berteriak, memanggil-manggil namanya. Sementara itu, air laut telah masuk ke dalam mulutku. Aku pun berusaha berteriak dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Aku mulai merasakan asinnya air laut di dalam tubuhku. Mulailah saat itu nafasku terputus-putus. Aku sangat yakin bahwa diriku akan segera mati. Aku pun kemudian berusaha untuk mengucapkan syahadat. Baru akan memulai mengucapkannya, mulutku terasa sangat kaku. Seakan-akan ada tangan yang memegang tenggorokanku dan menghalangiku untuk mengucapkannya. Yang kurasakan saat itu, nyawa ini sudah mulai keluar dari tubuhku. Aku pun berhenti bergerak. Inilah akhir dari ingatanku. Tiba-tiba, mengejutkan terjadi lagi padaku. Aku pun terbangun dan tubuhku sepertinya sudah berada di dalam tenda. Menurut penglihatanku, di sisiku ada seorang tentara penjaga garis perbatasan laut. Bersamanya juga ada para pemuda yang tadi hendak melaksanakan sholat di samping tendaku. Saat aku terbangun, tentara itu berkata, "Segala puji bagi Allah atas keselamatan ini." Kemudian tentara itu langsung beranjak pergi dari tempat kami. Aku pun bertanya kepada para pemuda itu tentang siapa sebenarnya sosok tentara tadi. Apakah kalian mengenalnya? Kami tidak mengenalnya. Tentara itu datang secara tiba-tiba ke tepi pantai dan kemudian mengeluarkanmu dari dalam laut. Kemudian dia segera pergi seperti yang engkau lihat sendiri, kata para pemuda itu. Aku pun bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian melihatku di dalam air?" Mereka lalu menjawab, "Kami berada di tepi pantai. Kami tidak melihatmu di dalam laut, dan kami tidak tahu bagaimana kondisimu saat itu. Hingga tiba-tiba muncullah seorang tentara yang mengeluarkanmu dari dalam laut." Perlu diketahui, jarak terdekat markas militer penjaga garis laut adalah sekitar 20 km dari tenda kami. Sementara aksesnya pun hanya bisa ditempuh dengan jalan darat. Jika ditempuh secara normal, kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 20 menit hingga bisa sampai tempat kami. Sementara peristiwa tenggelam tadi berlangsung dalam beberapa menit saja. Para pemuda itu pun bersumpah bahwa mereka tidak melihat kondisiku ketika berada di dalam laut. Lantas bagaimana tentara tersebut mengetahui keadaanku? Demi Allah yang telah menciptakanku, hingga hari ini aku tidak tahu sosok tentara tersebut dan bagaimana dia bisa datang menolongku. Saat itu seluruh peristiwa ini terjadi saat teman-temanku masih menyelam di dalam laut.
Aku masih bersama para pemuda yang menengokku di tenda. Di tengah keteganganku yang belum hilang, HP-ku tiba-tiba berdering, seperti ada panggilan suara. Segera HP-ku angkat dan ternyata itu adalah ayahku yang sedang menelpon. Aku pun merasa bingung. Baru saja aku mendengar suaranya di dalam air laut, sekarang tiba-tiba dia sudah menelponku. Kemudian aku segera mengangkat panggilannya dalam percakapan. Saat itu ayahku menanyakan kondisiku dalam keadaan baik atau tidak. Ayahku bertanya mengulangi berkali-kali, seperti ingin memastikan bahwa diriku benar-benar dalam keadaan baik. Tentu saja aku tidak mengabarkan keadaanku yang sebenarnya kepadanya. Hal tersebut kumaksudkan agar ayahku tidak cemas. Setelah pembicaraan selesai, aku merasa sangat ingin sekali melaksanakan sholat. Kemudian aku berdiri berwudu dan segera melaksanakan sholat. Aku pun melakukan sholat 2 rakaat yang belum pernah aku lakukan selama hidupku. 2 rakaat itu aku habiskan selama kurang lebih 2 jam. 2 rakaat itu kulakukan dari hati yang tulus dan banyak menangis penyesalan di dalamnya. Aku menunggu kawan-kawanku hingga mereka kembali dari penyelamannya. Aku kemudian meminta izin kepada mereka untuk segera pulang duluan. Singkat cerita, aku pun sudah sampai di rumah dan ayahku sudah ada di sana. Pertama kali aku membuka pintu, ayahku sudah ada di depanku dan berkata, "Kemarilah, aku merindukanmu." Aku pun mengikuti perintahnya. Kemudian ayahku bersumpah dengan nama Allah agar aku mengatakan kepadanya tentang peristiwa apa sebenarnya yang telah terjadi padaku di waktu asar tadi. Aku pun terkejut, bingung, gemetar, dan tidak mampu berkata-kata lagi. Aku merasa bahwa ayahku sudah tahu. Ayahku mengulangi pertanyaannya 2 kali dengan menangis. Akhirnya aku menceritakan tentang semua apa yang telah terjadi. Setelah mendengar cerita kejadianku, kemudian ayahku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku tadi mendengarmu memanggilku, sementara aku dalam keadaan sujud kedua pada akhir sholat asar. Rintihanmu seakan-akan engkau berada dalam sebuah musibah. Engkau memanggil-manggilku dengan teriakan yang menyayat-nyayat hatiku. Aku mendengar suaramu dan aku tidak bisa menguasai diriku hingga aku berusaha berdoa untukmu dengan sekeras-kerasnya sampai-sampai orang lain di samping mendengar doaku. Tiba-tiba aku merasa seakan-akan ada seseorang yang menuangkan air dingin di atas kepalaku. Setelah mengerjakan sholat, aku segera keluar dari masjid dan menghubungimu. Segala puji bagi Allah. Aku merasa tenang begitu mendengar suaramu dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi wahai anakku, engkau teledor terhadap sholat. Engkau menyangka bahwa dunia akan kekal bagimu, dan engkau tidak mengetahui bahwa Tuhanmu berkuasa merubah keadaanmu dalam beberapa detik. Ini adalah sebagian dari kuasa Allah yang Dia dapat berbuat terhadapmu. Dan Allah adalah zat yang maha berkuasa atas apapun. Bersyukurlah, Allah kita telah menetapkan umur baru bagimu, ucap ayahku lirih sambil meneteskan air mata. Saat itulah aku tahu bahwa yang menyelamatkanku dari peristiwa tersebut adalah karena rahmat Allah Ta'ala serta doa pertolongan dari ayah untukku. Allah ingin memperlihatkan kepada kita bahwa betapapun kuat dan perkasanya, manusia akan menjadi makhluk yang paling lemah di hadapan keperkasaannya dan keagungan Allah Ta'ala. Maka semenjak hari itulah sholat tidak pernah luput dari pikiranku. Wahai para pemuda, wajib atas kalian taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami.
Terimalah taubat kami dan taubat mereka, dan rahmatilah mereka dengan rahmat-Mu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Janganlah sekali-kali mengabaikan kewajiban ibadah kita, walaupun kelihatannya remeh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.